Shalom saudara, selamat pagi. Wow, sudah akhir minggu. Cepet banget ya hari. Sadar gak, hari cepet banget. Udah tanggal 10. Tuhan Yesus dahsyat ya. Tuhan Yesus menyertai kita. Ayo kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami boleh istirahat tadi malam. Terima kasih keadaan kami baik. Kami sehat Tuhan, terima kasih. Tuhan, urapi kami anak-anak-Mu. Pagi hari ini kami mau mendengar Tuhan bicara apa. Pengajaran-Mu biarlah meneguhkan kami, menguatkan kami. Kami mau sungguh-sungguh hari-hari ini kuat di dalam Engkau Tuhan. Pengajaran Tuhan turun bagi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Tuhan turun atas setiap kami. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Saudara, shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Masih on fire ya? Harus makin on fire di dalam Tuhan. Biarlah sukacita ilahi itu terus mengalir bagi kita semua. Dahsyat, dahsyat. Harus makin sehat, semakin kuat, semakin banyak bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Yesus dahsyat. Mari saudara, tema kita hari ini adalah ditolong Tuhan atau tidak, aku tetap menyembah-Mu. Wow. Ditolong Tuhan atau tidak, aku tetap menyembah-Mu. Katakan haleluya. Buka kitabnya saudara di kitab Daniel 3. Dahsyat banget. Sekalipun mungkin tubuh kita udah lelah, semakin mungkin tekanannya begitu besar hari-hari ini, tetap sukacita, tetap on fire ya. Saya nggak tahu saudara kenapa pagi hari ini wow sekali, dahsyatnya luar biasa penyertaan Tuhan. Saya berdoa Anda di rumah juga mengalami hal yang sama, on fire di dalam Tuhan ya, on fire di dalam Tuhan. Ayo buka kitabnya sama-sama saudara di kitab Daniel 3. Judul perikopnya adalah perapian yang menyala-nyala. Wow, udah siap di atas perapian saudara? Udah siap belum? Sudah Bu, udah lama. Yuk kita baca sama-sama di ayat yang pertama. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lompat ke ayat yang kelima. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu. Hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebah, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka kamu haruslah sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah, akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lompat ke ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberikan jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan mengetahui, ya Raja, kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Sampai di sini dulu. Ngerasain gak sih bahwa hari-hari ini ngalami seperti berada di atas perapian? Coba saudara ya, kita lihat dulu sejarahnya. Raja Nebukadnezar di ayat yang pertama dikatakan dia membuat patung emas. Patung emas ini bukan bangunan untuk membuat keindahan kota atau keindahan kerajaan. Tetapi patung emas ini bicara tentang berhala. Bikinannya gak main-main. Besarnya, tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Ini gede banget. Berhala
ini gede banget. Nebukadnezar punya karyawan, nih ya, punya pekerja-pekerja, Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita semua sudah tahu di kitab Daniel ini, mereka adalah orang-orang yang hidupnya taat kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego mengetahui rencana raja. Istilah katanya begini, kalau kita karyawan, tahu pemimpin kita melakukan dosa, apa respon kita? Kalau di dalam keluarga kita melihat orang tua kita melakukan dosa, apa respon kita? Kalau salah satu pasangan kita melakukan dosa, apa respon kita? Jadi pagi hari ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita apa respon kita kalau tidak ada pertolongan dan keadaannya kepepet. Apa respon kita? Sejarah menciptakan bahwa Nebukadnezar membuat patung tuangan ini karena apa? Mereka ini dipakai untuk sesembahan. Jadi mungkin dianggap sebagai membawa keberuntungan. Mungkin dianggap sebagai pembawa keuntungan, keberuntungan, hidup yang mapan, hidup yang enak. Dengan kata lain, Tuhannya mereka adalah si patung ini. Sebagai seorang anak Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka punya keyakinan yang teguh terhadap Tuhan. Coba lihat bagaimana responnya si Sadrak, Mesak, dan Abednego. Begitu, tapi sebelum lihat respon Sadrak, lihat Nebukadnezar bilangnya apa, si raja ini. Ayat yang ke-14 coba saudara lihat. Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ini gak mau. Dengan bahasa lain, pemujaan ini bukan tentang patung yang seperti kita lihat. Memang sekarang ini masih banyak yang melakukan itu. Tapi saya tidak mau membahas agama. Di dalam kekristenan banyak orang juga kok menyembah berhala. Berhala yang suka disembah itu biasanya berbentuk uang. Itu yang pertama. Sesembahan yang biasa kita lakukan, berhala yang menjadi dalam kehidupan kita, itu berbentuk uang. Saya katakan bahwa uang itu berkat pemberian Tuhan. Tapi bisa berubah menjadi kutuk, menjadi dewa sesembahan ketika sudah berada di tangan kita dan kita salah menggunakannya. Patung pertama itu uang. Yang kedua, patung berikutnya apa? Kebahagiaan semu. Kebahagiaan yang kita cari hari-hari ini, itu bisa menjadi patung dalam kehidupan kita. Mengapa orang selingkuh? Pengen bahagia. Mengapa orang kerja mati-matian, buka usaha gede-gedean, dibela-belain kerja dari pagi pulang pagi, bahkan keluarga ditinggalkan, pelayanan ditinggalkan demi kebahagiaan, kekayaan mungkin. Itu bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Cara ngelihatnya bagaimana sih? Bahwa kita itu menyembah berhala atau tidak? Pelayanan termasuk bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Kok bisa? Pelayanan kan melayani Tuhan, Bu. Bisa. Ngelihatnya di hati. Kalau udah pengen terkenal, wah, kalau misalkan nih lagi pelayanan, bisa nyembuhin orang, bisa banyak-banyakan jemaat gitu misalnya, pongah. Lalu menganggap bahwa dia hebat, dirinya dahsyat. Pelayanannya bisa menjadi berhala dalam kehidupan. Keluarga bisa jadi berhala dalam hidup kita. Loh kok bisa?
Keluarga kan kita kasihi. Kalau pikiran kita, bagaimana caranya kita membahagiakan keluarga terus menerus. Pikirannya keluarga terus menerus. Dikasihi terus gitu ya. Begitu kehilangan salah satu, langsung udah gak kuat. Pasangan bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Keluarga kita bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Jadi cara ngelihatnya bagaimana? Segala sesuatu lihat di 10 perintah Allah. Perintah yang pertama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Berarti yang bisa, yang boleh kita kasihi melebihi dari semuanya itu cuma Tuhan, gak ada yang lain. Tapi Bu, kalau misalkan takut kehilangan orang tua, takut kehilangan pasangan, itu kan biasa dan wajar, betul. Tetapi kalau itu kita pegangin terus gitu ya, yang sampai kita tidak mau mengasihi Tuhan, kita lebih menyukai kecintaan kita. Kecintaan kita itu udah jadi berhala, saudara. Makanya ada istilah dalam firman Tuhan bahwa aku adalah Allah yang cemburu. Kalau cinta kita melebihi cara kita mengasihi Tuhan, itu sudah menjadi berhala. Agak susah memahami, tetapi cara gampang lihatnya adalah kalau kita lebih mengasihi sesuatu, seseorang, barang, melebihi cinta kita kepada Tuhan, yang kita cintai itu bisa berubah menjadi berhala. Hati-hati. Makanya, pernah nggak kita kehilangan sesuatu? Kehilangan pekerjaan, itu pekerjaan bisa jadi berhala dalam hidup kita. Kehilangan bisnis usaha, karena bisnis usahanya sudah jadi berhala dalam hidup kita. Makanya tadi cara ngelihatnya, ini berhala atau tidak. Kalau kita sudah menghabiskan waktu kita sudah menghabiskan pikiran kita, tenaga kita hanya untuk pekerjaan kita, bisnis usaha kita, pelayanan kita, waktu kita habis di situ, tenaga kita habis di situ, hati-hati, itu bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Kalau Allah sudah menjadi Allah yang cemburu, itu bisa diambil Tuhan. Makanya kalau kita kehilangan, kemarin di saat teduh kemarin kita sudah belajar bahwa semua orang akan mengalami kehilangan, dikhianati, bangkrut, kita mengalami kerugian, kita mengalami kematian, semua orang akan mengalami itu. Pengujian hati hari-hari ini sedang dilihat oleh Tuhan. Sadarkah saudara, dari tahun 2024-2025 yang sekarang ini, pengujian sedang dimulai oleh Tuhan. Hari-hari ini Tuhan itu gak main-main. Makanya lihat saudara, hari-hari ini tuh kan hari yang cepet banget kan. Tahu-tahu udah tanggal 10, perasaan baru tahun kemarin-kemarin baru merayakan tahun baru bersama keluarga liburan. Sekarang udah tanggal 10 Januari, cepet banget. Di masa percepatan ini, pertanda bahwa Tuhan udah mau datang. Kita hidup sudah mesti benar. Kita hidup mesti benar hari-hari ini. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, kita akan menjadi 5 gadis bodoh yang gak mempersiapkan minyak. Nah, apa korelasinya dengan penyembahan berhala? Kalau fokus kita kepada tadi tuh, segala sesuatu yang kita cintai, uang, pelayanan, kebahagiaan sendiri, pekerjaan, bisnis usaha kita, selama itu waktu kita habis di situ, tenaga kita habis di situ, tanpa kita sadari kita menyembah berhala. Lihat ya, di ayat yang pertama tadi, Raja Nebukadnezar membuat patung emas gede banget loh, 60 hasta. Lebarnya 6 hasta, itu gede banget. Ini bicara apa toh? Segala sesuatu hal yang mendatangkan keuntungan, cuan, gede-gedean. Wah, banyak orang hari-hari ini di masa susah pengen banget untuk mendapatkan itu. Lihat judi online.
banyak sekali pemerintahan jatuh dalam dosa itu. Banyak sekali orang-orang kaya masuk ke dalam judi online. Orang-orang pemerintahan banyak yang masuk dalam judi online. Bahkan banyak juga orang-orang yang miskin masuk dalam judi online. Kenapa toh? Karena takut gak punya duit, takut gak bisa kaya, takut gak bisa bahagia. Gak sadar kan? Bahwa itu pun penyembahan berhala. Makanya cara ngelihatnya adalah ketika kecintaan kita melebihi dari semua-semuanya itu, berhala. Makanya Tuhan saklek banget di firman, dikatakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Kenapa kok itu bisa mengakar kejahatannya? Yang pertama, pribadi kita menjadi jahat. Kenapa? Kita rela melakukan apa saja. Demi apa toh? Demi duit. Banyak orang berani nipu. Banyak orang korupsi. Suami istri ribut demi apa toh? Duit. Bikin bisnis usaha. Wah, saingan sama yang lainnya. Saling jahat, saling nyenggol. Menghancurkan bisnis orang. Semua apa toh? Akarnya apa? Mengakarnya apa? Duit. Akar dari segala kejahatan itu kecintaan terhadap duit. Makanya berubah menjadi pribadi yang jahat. Seperti si Nebukadnezar ini. Karena patung tuangan yang dibikin itu adalah patung emas, dan dewanya itu dianggap bisa menghasilkan kekayaan, dianggap bisa menghasilkan kebahagiaan. Nah sekarang yang kau anggap bisa mendatangkan kekayaan, yang bisa kau anggap bahwa itu mendatangkan kebahagiaan, apa? Hati-hati sekali. Ada yang melakukan investasi yang, investasi yang gak sewajarnya. Kalau masukin uang, dapatnya 30%, 70%, mungkin 150%, atau mungkin 200%. Cuannya gede. Hati-hati. Kecintaan terhadap semuanya itu, kita bisa berubah menjadi orang jahat. Bikin investasi, berusaha untuk apa? Nipu orang. Jahat gak itu? Jahat. Kenapa judi online menjadi satu persoalan besar di negara ini? Karena apa? Begitu banyak orang-orang susah hari-hari ini. Bahkan orang kaya pengen semakin kaya, Padahal yang namanya judi, udah pasti engkau akan mengalami kerugian. Tapi nyandu banget. Kecanduan. Berhala dalam kehidupan kita ada di depan mata. Terkadang kita gak sadar itu. Bangun tidur, pikirannya sudah duit. Di jalan mau makan atau apa, pikirannya duit. Duit dipakai Tuhan sebagai berkat untuk memberkati kita. Kemarin kita sudah belajar tentang menabur dan menuai. Kita ini petani yang diberi tanggung jawab untuk menabur benih. Tuhan memberikan benih kita berupa uang. Supaya apa? Supaya kita hidup. Kita mengolah uang dengan benar, menggunakan uang dengan benar. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup. Tapi begitu udah kepegang tangan kita, udah berubah. Pikiran kita hari-hari ini, duit terus. Bahkan di awal tahun, saya itu sampai bosan banget itu lihat di TikTok. Cara bagaimana supaya bisa kaya. Engkau gak sadar penyembahan berhala di situ. Makan anggur di bawah meja demi resolusi terjadi. Resolusi tahunan itu kan suka dibikin sama orang. Sampai makan anggur 1 menit di bawah meja. Gak sadar toh itu penyembahan berhala. Baca horoskop, lebih percaya kepada ramalan. Ketahuilah bahwa itu penyembahan berhala. Tidak banyak gereja mengajarkan tentang yang ini. Itulah dewa sesembahan. Itulah patung tuangan. Sewaktu orang percaya pada pengajaran, contohlah, makan anggur di bawah meja.
Pengajaran yang diterima oleh masyarakat adalah kalau engkau makan buah anggur warna hijau di bawah meja sambil engkau memperkatakan resolusimu, maka keinginan-keinginanmu akan dikabulkan. Sadarkah bahwa iblis menyelipkan pengajaran sesat supaya apa? Supaya kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan ramalan. Kita mengandalkan tadi tuh cara-cara bagaimana supaya kita bisa mengalami kebahagiaan. Resolusi dibikin orang dengan makan anggur sambil berdoa, seolah-olah sambil berdoa. Lihat ya, seolah-olah kayaknya berdoa. Lihat di ayat yang kelima. Iblis bisa menggunakan cara Tuhan untuk mengelabui kita. Lihat ayat yang kelima. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi rebah gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Sangkakala untuk memuji Tuhan loh. Sangkakala dibunyikan untuk apa? Membangkitkan para pemuji penyembah, membangkitkan para pendoa-pendoa, membangkitkan para jiwa-jiwa. Sangkakala dibunyikan untuk itu. Sangkakala dibunyikan untuk apa? Untuk memberitahukan bahwa akan ada peperangan, akan ada sukacita, akan ada kemenangan. Sangkakala dibunyikan itu. Tapi iblis pakai untuk apa? Untuk setan. Berapa banyak iblis menggunakan firman Tuhan untuk mengelabui kita? Yesus waktu berpuasa 40 hari lamanya, iblis mempengaruhi Yesus seperti apa coba? Katanya kamu anak Allah, ubahlah batu itu jadi roti. Dengan kata lain, Yesus, kamu kan bisa nyembuhin orang sakit, bisa sembuh. Kamu bisa melepaskan orang yang kerasukan setan. Tapi kenapa batu ini gak bisa kamu rubah jadi roti? Iblis menggunakan firman Tuhan untuk apa toh? Agar supaya kita itu tidak menyembah Tuhan. Bisa. Contoh. Perpuluhan, buah sulung, dihapus. Lalu yang kedua, tetaplah percaya kepada ramalan-ramalan. Padahal firman Tuhan itu sudah dikatakan, janganlah engkau mempercayai segala bentuk ramalan-ramalan di kitab perjanjian lama. Pengajaran yang dilepaskan apa? Perjanjian lama itu hanya dongeng. Itu cerita di masa lampau. Jadi yang dipakai adalah perjanjian baru. Berapa banyak sekarang bentuk Alkitab? Udah dirubah-rubah. Yang disukai dibaca. Yang gak disukai di skip. Seperti itulah iblis memilah-milah menggunakan firman Tuhan. Supaya apa? Tujuannya cuma satu. Tidak percaya Tuhan kembali. Yang kedua, tidak berdoa kepada Tuhan. Bikin afirmasi. Gak apa-apa sih bikin afirmasi. Tapi bisakah kita memperkatakan hal yang positif itu menggunakan firman Tuhan? Tapi pengajaran di luar sana, orang disuruh bikin apa? Bikinlah gentong yang bagus, diisilah beras. Dengan harapan supaya apa? Hidupmu tidak berkekurangan. Hidup tidak berkekurangan bukan karena engkau ngisi gentong dengan beras. Engkau harus tetap kerja. Engkau tetap harus doa, pujian, penyembahan. Engkau juga harus tetap melayani. Baru Tuhan akan memberkati. Iman tanpa perbuatan tetap aja mati. Bikin resolusi banyak-banyak, kalau nggak bekerja, ya percuma. Bikin resolusi banyak-banyak, kalau tidak berusaha, ya percuma. Oh, bentar lagi mau bulan purnama. Ayo kita bikin seperti ini. Penyembahan berhala sedang dilakukan. Itulah kenapa banyak orang takut gak bisa bahagia, takut miskin. Berbagai cara dilakukan. Ke Gunung Kawi ngapain? Karena takut miskin kan? Yang punya bisnis usaha, coba cek bagaimana cara engkau bikin. Adakah kejujuran di dalam Tuhan? Sewaktu kita bikin nota palsu, nota itu menjadi berhala dalam hidup kita.
bikin bisnis usaha. Gimana caranya menarik pelanggan, pembeli banyak. Orang rela bekerja sama dengan iblis demi kaya. Makanya akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Sewaktu kita menggeser posisi Tuhan, kejahatan sedang dimulai. Mengapa pasangan rela selingkuh? Dengan alasan apa? Aku gak bahagia sama pasanganku. Lalu menghalalkan cara selingkuh. Kebahagiaan itu menjadi berhala dalam kehidupannya. Hati. Lalu sikapnya Sadrak, Mesak, dan Abednego apa, saudara? Lompat ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini." Gambaran dari anak-anak Tuhan yang tidak mau kompromi terhadap pengajaran-pengajaran sesat. Masihkah kita kompromi dengan pengajaran-pengajaran di luar sana? Hati-hati. Makanya kalau kita sendiri tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita tidak punya kemampuan discerning spirit. Yang artinya apa? Membedakan ini spirit jahat atau bukan. Ini pengajaran benar atau tidak. Discerning spirit itu penting, saudara. Karunia membedakan roh itu penting. Kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya berdoa. Kalau berdoa jangan umum. Sebelum engkau berdoa, lihat dulu situasinya. Berdoa itu masuk dalam peperangan. Berdoa itu masuk dalam peperangan. Engkau mengalami kekacauan dalam keluargamu, itu peperangan. Engkau kesusahan dalam bisnis usaha untuk membangkitkan kembali, engkau masuk dalam peperangan. Pasanganmu jatuh dalam dosa, itu peperangan. Memulai dengan doa, pujian, penyembahan. Yang artinya engkau gak kompromi. Kalaupun pasanganmu jatuh dalam dosa selingkuh, terus engkau gak kompromi, apa kata dunia? Ceraiin aja. Bahkan banyak pendeta mengajarkan, kalau terjadi KDRT, ceraikan saja gak apa-apa. Pertanyaan saya, memenangkan jiwa, apakah nunggu semuanya baik-baik? Itulah pentingnya berdoa, minta tuntunan sama Tuhan. Kemarin ada yang DM sama saya. Dia menceritakan betapa menderitanya dia menikah dengan orang yang berbeda agama. Makanya pernikahan itu jangan dibuat main-main. Banyak orang tuh takut tidak bahagia kalau tidak menikah. Banyak juga orang menikah hancur-hancuran tuh banyak juga. Poinnya bukan tentang menikah atau nggak menikah. Kita melakukan firman Tuhan atau tidak. Amin. Sadrak, Mesak, dan Abednego mau mengajarkan kepada kita, jangan kompromi dengan pengajaran-pengajaran di luar sana. Termasuk dalam keadaan kita mendesak. Kalau udah terdesak, gak ada pertolongan, apa respon kita? Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tahu kok bahwa raja akan menghukum orang-orang yang tidak mau taat kepadanya. Lihat ayat yang ke-11. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu konsekuensinya kalau tidak taat terhadap raja. Berapa banyak daripada kita lebih memilih takut terhadap pimpinan, takut kepada pekerjaan kita, takut kehilangan segala sesuatunya daripada takut sama Tuhan. Pagi-pagi udah mikirin meeting. Pagi-pagi udah bangun kerja. Tapi tidak memulai dengan Tuhan. Tuhannya gak disapa dulu. Gak melakukan pujian penyembahan. Gak berdoa dulu.
Udah sibuk dengan laptopnya, sibuk sama HP-nya. Lalu kemudian mempersiapkan diri pergi ke gereja, pergi ke kantor, udah. Rute kehidupannya dari Senin sampai Sabtu kayak begitu. Kalau gaya kehidupan kita masih seperti ini kayak begini. Tanpa kita sadari, kita menyembah berhala. Makanya pelayan-pelayan Tuhan, kalau engkau nggak saat teduh, kalau engkau nggak punya gaya kehidupan untuk melakukan doa pujian penyembahan, hati-hati, engkau sudah menuju penyembahan berhala. Banyak kok pelayan Tuhan yang nggak saat teduh. Makanya kalau nggak melatih diri untuk membangun hubungan dengan Tuhan, pelayananmu hanya sebatas perform. Bagus-bagusan, keren-kerenan, cantik-cantikan, cakep-cakepan. Hubungannya dengan Tuhan tidak ada. Mau apapun profesinya, pelayan Tuhan, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, anak-anak. Kalau engkau tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, percayalah, engkau menuju penyembahan berhala. Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu konsekuensinya bahwa mereka akan masuk ke dalam dapur perapian. Kepepet dalam bentuk apapun, aku tetap menyembah Tuhan, kata mereka. Lihat ayat 17. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Mau kepepet kayak apapun, aku tetap nyembah Tuhan. Pagi-pagi tetap doa, pujian penyembahan. Sekalipun keadaanku belum berubah, sekalipun aku belum mengalami kesembuhan, aku tetap bangun pagi, memuji, memuliakan Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Jangan dipikir Tuhan gak melihat hati orang-orang yang kayak begini. Makanya mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Dipikir Tuhan itu mau disetir sama kita. Kalau kita berteriak, aku sudah gak mau lagi doa, ya sudah gak mau doa. Aku gak lagi mau pelayanan, ya sudah kalau gak mau pelayanan. Tahun 2025, sadar tidak bahwa akan terjadi pemisahan, akan terjadi pemurnian dalam kehidupan kita. Yang hatinya murni akan dikumpulin nama Tuhan. Gandum dan ilalang itu akan nampak sekali. Gandum bicara tentang orang-orang benar yang mau dididik Tuhan, yang mau hidupnya taat terhadap Tuhan, itu gandum simbolnya. Tapi ilalang adalah gambaran dari anak-anak Tuhan yang dablek, yang gak mau dibentuk sama Tuhan. Cara ngelihatnya bagaimana? Waktu gandum dan ilalang bertumbuh bersama-sama, itu akan kelihatan banget mana gandum, mana ilalang. Cara kita ngelihat kualitas kekristenan kita dilihat pada waktu apa? Kepepet. Apa yang terjadi kalau udah kepepet hidup kita? Respon kita bagaimana kalau udah kepepet? Sadrak, Mesak, dan Abednego ini udah kepepet. Mereka sudah tahu konsekuensinya kalau nggak nyembah patung berhala itu. Mereka akan dibawa ke dapur perapian. Yang artinya nyawa muda bentar lagi akan hilang. Kalau kita udah kepepet, nggak tahu lagi harus bagaimana, nggak ada pertolongan. Respon pertama kita itu menentukan kualitas kekristenan kita. Kita cari Tuhan atau cari manusia? Makanya Tuhan saklek banget kan dengan firman-Nya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kemarin kita sudah bahas di saat teduh ini. Terkutuklah, saklek banget bilangnya. Kutuk bicara tentang apa? Kehancuran. Kutuk bicara tentang apa? Penderitaan. Tapi Tuhan akan memberkati kita kalau mengandalkan Tuhan. Kalau udah kepepet, seperti apa respon kita? Mau cari bantuan manusia atau tetap nunggu gandol Gusti? Ada lagu di Jawa kan? Judulnya Gandol Gusti. Lagunya enak banget. Jangan cuma karena lagunya enak banget. Pertanyaannya, gandol Gusti enggak? Gandol Gusti itu artinya melekat sama Tuhan Yesus.
Kalau hidup kita tidak melekat pada sang pokok anggur, kita akan menjadi ranting yang gak berguna. Kalau pengen lihat kualitas kehidupan kita, lihat pada waktu kepepet. Kalau kita punya duit semuanya, bahagia semuanya, gampang. Tapi kalau udah kepepet, gak ada pertolongan sama sekali, Tuhan lagi ngelihat di situasi itu. Semua pintu diizinkan tertutup. Kalau udah kepepet apa? Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia katakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Jadi kalau pagi hari ini kau gak bertobat, kau gak minta ampun sama Tuhan, Tuhan aku gak doa-doaan, udahlah, malas aku ke gereja, capek banget. Kalau gaya kehidupanmu masih seperti ini, ada berhala dalam hidupmu. Kalau engkau sudah mulai malas saat teduh, ada berhala dalam hidupmu. Kalau engkau mengatakan, aku capek Tuhan, engkau gak tolongin aku, ada berhala dalam hidupmu. Sedangkan Tuhan menghukum orang-orang yang menyembah berhala. Itulah kenapa hidup kita tidak mengalami perubahan, karena ada berhala dalam hidup kita. Sehingga doa kita gak pernah mengalami terobosan, karena ada berhala dalam hidup kita. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Lihat loh, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah gambaran orang-orang yang taat kepada Tuhan. Siapa bilang orang-orang yang taat sama Tuhan diluputkan dari yang namanya bencana? Enggak. Semua orang ngadapin. Kemarin saya sudah bilang bahwa semua orang akan mengalami kehilangan, kehancuran, bangkrut, ditipu, dikhianati. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah gambaran orang-orang yang taat sama Tuhan, tapi diizinkan Tuhan masuk ke dalam dapur perapian. Makanya kita ini nggak ada apa-apanya. Jangan sok-sokan, Tuhan aku udah doa, tapi kok nggak jawab-jawab. Masih untung engkau nggak dimasukkan seperti perapian kayak begini. Masih untung engkau gak dihukum gantung. Masih untung Tuhan tidak melakukan itu. Kira-kira pantas gak sih saudara? Kita tuh ngatain Tuhan, Tuhan kenapa engkau menyalahkan Tuhan? Pantas gak sih kita tuh nyalain Tuhan? Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan karena siapa? Ada bedanya kan? Ujian dan pencobaan. Pencobaan itu adalah perbuatan buruk yang kita lakukan. Makanya konsekuensinya adalah terimalah hukuman itu. Lalu Tuhan berikan penghiburan kepada kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Betapa Tuhan itu baik banget loh. Kita yang berbuat dosa, ya kita yang harus menanggungnya. Tapi Tuhan akan menolong kita kalau apa? Waktu kita menyelesaikan proses, waktu kita menyelesaikan konsekuensi itu, Tuhan menolong kita. Makanya kata-kata penghiburannya adalah pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Dengan kata lain, berpengharapanlah kepadaku makanya. Itu masuk firman Tuhannya. Makanya kalau si Nebukadnezar membuat dapur perapian 7 kali dikatakan. Jauh lebih panas. Kalau kita mengalami tekanan kehidupan, kita mengalami kekhawatiran, ketakutan, bahkan kita sampai sakit-sakitan karena saking takutnya. Respon kita apa kalau udah kayak begitu?
Makanya jangan sok-sokan. Sudah klaim melakukan doa, pujian penyembahan, udah berpuasa, kok keadaannya makin gak baik ya Bu? Lihat ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan, tapi tetap harus menghadapi persoalan demi persoalan. Iman tanpa perbuatan mati. Perbuatan kita apa? Apakah kita tetap memilih Tuhan? Itu perbuatan. Apakah kita mengandalkan Tuhan? Itu perbuatan. Apakah kita menanti-nantikan Tuhan? Itu perbuatan. Iman tanpa perbuatan mati. Perbuatan kita apa? Menanti Tuhan kah? Mengandalkan Tuhan kah? Kita bersikap sabar, kita bersikap menanti-nanti, itu perbuatan. Kita terus berdoa, kita terus memuji Tuhan, itu perbuatan. Lah kalau kita mengatakan bahwa udah gak usah doa-doaan lagi, perbuatan kita apa? Kita mengalami kemunduran justru. Bukannya makin maju. Sadrak, Mesak, dan Abednego makin maju. Dengan kata lain apa? Begitu banyak tembok, temboknya gede, temboknya tebal, tapi Sadrak dan Mesak dan Abednego ini menerobos masuk. Aku gak takut sama perapian. Aku gak takut dengan hukuman itu. Kalau sudah kondisinya lagi chaos, kalau sungguh-sungguh gak ada jalan keluar, beranikah menerobos masuk ke dalam? Paulus dan Silas waktu berada di penjara, penjaranya di tengah, udah jelas-jelas gak bisa kabur. Apa respon mereka? Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Paulus dan Silas waktu di penjara nyembah Tuhan. Mereka udah kepepet, gak ada jalan keluar. Mau di penjara kok. Nyembah Tuhan. Dan kita tahu ceritanya. Begitu nyembah, pintu penjara terbuka. Gak cuma pintu penjara terbuka, itu tahanan-tahanan lain mendengar Paulus dan Silas nyembah, mereka diberkati. Kalau di dalam keluarga engkau yang tahu firman Tuhan ini gak memulai doa pujian dan penyembahan, maka penjara dalam kehidupanmu gak akan pernah terbuka. Di dalam keluarga gak ada yang nyembah, gak ada yang berdoa, pintu penjara tidak akan pernah terbuka. Makanya sedih terus, frustrasi terus, sakit-sakitan terus, dipasung sama penderitaan. Karena apa? Tidak memuji dan memuliakan Tuhan. Ini gambaran orang-orang yang tulus mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan gak peduli mau keadaannya kayak apapun. Di penjara loh nyembah Tuhan. Dan lihat, kepada ayat yang ke-20, kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat. Lihat, udah ditaruh di dalam perapian, diikat lagi. Kurang kepepet apa ini? Untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Kurang kepepet apa ini, saudara? Ini bukan dongeng loh. Ini bukan cerita sekolah minggu loh. Tapi ini kehidupan kita. Udah terikat di dalam dapur perapian. Apakah mulut kita penuh dengan puji-pujian? Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Mulutku penuh dengan puji-pujian. Ayo, puji-pujian atau keluh kesah? Puji-pujian atau menggerutu? Puji-pujian atau mengedumel? Mulut dipakai untuk memberkati, tapi mulut bisa mengeluarkan kutuk. Waktu bersungut-sungut, ngedumel, marah-marah terus, sensitif. Dikatakan, sepanjang hari ku beri, sepanjang hari loh, sepanjang hari ku beri penghormatan. Bener gak menghormati Tuhan?
Menghormati Tuhan itu takut banget. Kalau melukai hati Tuhan itu takut banget. Saya itu paling males banget ya kalau ada iklan-iklan tentang itu pinjaman online itu. Setengah menit cair. Kalau engkau kepepet, engkau akan tergiur dengan setengah menit cair. Ada loh kemarin yang telepon sama saya, puji Tuhan Bu, ada pinjaman online, iklan masuk di rekening, iklan masuk di HP saya. Puji Tuhan. Saya tertawa. Puji Tuhan. Kamu yakin itu dari Tuhan? Tuhan juga tahu pinjaman online. Tuhan juga tahu betapa itu mencekik bunganya. Gak mungkin Tuhan itu kasih berkat sama kita berupa pinjaman online. Mikirlah saudara, sadarlah saudara, sadar. Kalau udah kepepet, sadar pakailah ini loh, ininya dipakai. Udah tahu utangnya banyak, tetap aja mepet pinjaman online. Lalu kau mengatakan, puji Tuhan, ada pinjaman online. Engkau nggak tahu, iblis mepetin kamu. Supaya apa? Supaya engkau berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Makanya, kalau hati kita itu nggak melekat sama Tuhan, pikiran kita akan mepet terus kepada hal-hal yang sifatnya nggak kekal. Pengennya cepat selesai, pengen cepat selesai. Jadi lihat kualitas hidup kita. Saya pun juga begitu saudara. Kalau udah kepepet, saya pun bisa melihat diri saya. Kalau udah mulai kepepet, saya udah mulai uring-uringan. Pertanda bahwa kualitas penyembahan saya turun. Saat teduh sih tiap hari. Tapi kalau saya udah mulai uring-uringan, udah mulai sensitif, udah mulai nggak bisa disenggol, itu artinya saya kualitas saat teduhnya udah menurun. Dari situ udah mulai berhenti dulu dari semua aktivitas. Berhenti dulu dari aktivitas, berhenti dulu ketemu sama teman-teman, diam dulu di kamar, detoksifikasi dimulai. Buang-buangin semuanya itu. Tuhan, aku udah mulai sensitif. Tuhan, aku udah mulai gak benar nih Tuhan. Tolong aku Tuhan, pulihkan aku. Aku minta fresh anointing turun atasku. Lah mulai sadar diri yang hal kayak gini saudara. Karena kita semua akan ngalamin itu. Kepepet. Yang sudah hal-hal yang sudah gak enak banget, kita akan kepepet. Kepepet. Ya. Kepepet. Itu yang bisa kita lihat. Kalau udah kepepet, kualitas kekristenan kita seperti apa. Termasuk kalau engkau direndahkan sama orang. Pelayanan kita itu udah mulai, orang melayani Tuhan itu wah, gak semudah itu. Kalau saya mau pilih ya, saya mending kerja kantoran daripada saya pelayanan. Di kantor banyak orang jahat, udah jahat aja yang mereka, udah biarkan aja. Tapi kalau di dalam pelayanan, wah semuanya tuh suci semua. Gak bisa jaga mulutnya, gak bisa jaga hatinya. Makanya kalau sudah mulai sensitif, udah mulai gak karu-karuan perilakunya, diam. Kita kemarin kan udah belajar ya tentang bagaimana caranya supaya kita bisa tidur tenang. Ada waktu yang namanya selah, break, di pause. Kalau udah mulai gak enak situasinya, pikiran kita udah mulai kacau, diam. Karena nanti kalau enggak, maka kita akan cenderung menggunakan suara diri kita sendiri. Bukan suara Tuhan lagi, tapi suara diri sendiri. Dan kecenderungannya kalah nanti kita. Di situ dikatakan, sudah mereka diikat dan dimasukkan ke dalam perapian. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala.
Karena tita raja itu keras, lihat. Karena tita raja itu keras. Ini garis bawah ini. Jangan dipikir yang cinta Tuhan gak ngalami tekanan. Ngalami, saudara. Karena tita raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bayangin, yang ngangkat aja mati. Yang ngangkat mati. Kenapa kok mereka mati? Karena yang ngangkat itu ngikutin peraturan yang gak baik itu. Barang siapa kompromi dengan pengajaran-pengajaran dunia, engkau pasti mengalami kematian. Itulah tadi yang saya bilang, ketika di dalam keluarga engkau tidak ada mezbah, engkau gak ada doa, engkau akan mengalami kematian dalam keluargamu. Di dalam hidupmu sendiri, kalau engkau tidak memimpin hidupmu dengan doa, pujian, penyembahan, lambat laun engkau akan mengalami kematian di dalam hidupmu. Apakah kematian itu? Tubuh, jiwa, rohmu mati semuanya. Kayak mayat hidup yang berjalan. Kayaknya aja hidup, tapi mati semuanya. Rohnya mati, jiwanya mati. Cara ngeliatnya bagaimana? Udahlah, yang penting aku kerja, yang penting aku makan, yang penting bajuku bagus, yang penting aku bisa traveling. Itu mayat hidup tuh kayak begini. Ini mayat hidup tuh kayak begini. Pikirannya hanya yang penting bisa makan, yang penting bisa traveling, yang penting aku kerja, dapat duit, usahaku berjalan, cuanku banyak, sudah. Inilah mayat hidup berjalan tuh kayak gini. Hidupnya gak ada Tuhan di situ. Karena pikirannya adalah yang penting, hukum Tauratnya gak diutamakan. Padahal perintah yang pertama apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Tapi pikiran kita adalah gue. Aku. Akunya yang digedein. Inilah mayat hidup. Orang seperti ini, begitu dapat badai dikit aja, gitu doang, udah langsung, Tuhan sakit, kok kayak gini. Padahal baru angin sepoi-sepoi. Berteriaknya, rasanya tuh kayak bebannya gede banget. Padahal baru dikit loh itu. Banyak kebakar kan? Kebakar. Kenapa kok yang ngangkut si Sadrak, Mesak, dan Abednego kebakar? Semua orang yang berkompromi, semua orang yang meninggalkan Tuhan, lambat laun kau akan kebakar. Habis hidupmu. Kayak tadi loh, contoh pinjaman online tadi tuh loh. Tuhan udah suruh untuk apa? Tunggu. Nekat pinjaman online, kebakar hidupmu. Udah dibilangin, tunggu dulu. Kalau engkau direndahkan sama orang, kalau engkau sudah difitnah sama orang, gak usah mbok balas. Kalau Tuhan katakan tunggu, penghakiman adalah punyaku, kata Tuhan. Dijaga hatinya, dijaga mulutnya, udah tunggu aja. Kalau kita yang balas, kita kebakar sendiri. Udah kita banyak pikiran, kita jadi pribadi yang jahat, ngebalas perbuatan orang. Rugi toh? Utamakan Tuhan dalam segala hal waktu udah kepepet itu tadi. Bahkan termasuk kalau engkau dalam pekerjaan. Di pekerjaan itu banyak orang sikut-sikutan. Di pekerjaan itu gak bisa tahu mana kawan, mana lawan. Di pelayanan juga gak tahu mana kawan, mana lawan. Hiduplah melekat kepada Tuhan. Supaya gak keseret dengan orang-orang yang seperti itu. Lihat. Makanya supaya gak kebakar. Sadrak, Mesak, dan Abednego, lihat. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh, lihat nih, jatuh ke dalam perapian. Diizinkan Tuhan kebakar. Jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala. Diizinkan jatuh dalam perapian. Tapi kebakar atau enggak? Jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Bayangkan. Kalau sekarang ini, yang kau rasakan semua pintu tertutup, gak ada pertolongan sama sekali,
engkau lagi dilatih seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah masih berpengharapan kepada Tuhan? Apakah masih tetap konsisten saat teduh? Apakah masih dengan segenap hati, segenap jiwa melakukan doa, pujian, penyembahan? Tuhan lagi lihat itu. Sekali lagi, gandum dan ilalang akan kelihatan nanti pada waktu bertumbuh. Mana gandum, mana ilalang? Kualitas kita yang tahu. Kita gandum atau kita ilalang? Tuhan izinkan jatuh ke dalam perapian. Kalau tahun ini dikatakan tahun 2025 adalah masa-masa sukar, masa-masa sulit, susah semua-semuanya, respon kita apa? Kalau Tuhan udah izinkan kita masuk ke dalam perapian, terus apa? Tidak ada satu kalimat pun keluar dari Sadrak dan Mesak Abednego. Tuhan, mana pertolonganmu? Gak ada di sini. Mereka bertiga tidak ada yang ngata-ngatain Tuhan. Mereka gak ada. Mereka tetap konsisten dengan ayat yang ke-17 tadi itu. Seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa aku tidak akan memuja dewa Tuanku. Kalau kau udah kepepet banget, diam. Menanti pertolongan Tuhan. Itu mereka ini lagi menanti pertolongan Tuhan. Karena udah keikat. Udah diikat dalam perapian. Mau apa? Kabur pun juga gak bisa, boro-boro kabur. Makanya kalau logika kita berjalan, pikiran kita pakai logika, percayalah, 99% perilaku yang kita lakukan pasti salah. Jalan sama Tuhan, engkau masih pakai logika, engkau pasti akan mengalami kebakaran kehidupan. Jangan buru-buru bikin usaha kalau Tuhan belum ngomong apa-apa. Jangan buru-buru engkau melakukan bisnis usaha apapun dengan alasan engkau harus cepat-cepat punya uang, harus cepat-cepat bayar utang. Kalau Tuhan belum menjawab apa-apa, jangan bikin keputusan. Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan kita diikat terlebih dahulu supaya tidak bergerak, Sadrak, Mesak, dan Abednego mengajarkan kepada kita, nantikanlah Tuhan. Poin penting menanti pertolongan Tuhan itu poin penting, saudara. Itu poin penting. Kemudian, terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, lihat nih. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas. Bayangkan, berjalan-jalan dengan bebas. Berjalan-jalan dengan bebas. 4 orang. Namanya pelayanan malaikat itu ada, saudara. Diluputkan dari kebakaran. Salah satu anak komsel saya kemarin, tasnya jatuh waktu berada di parkiran. Mereka lupa jatuhnya di parkiran atau jatuhnya di mana, mereka lupa. Begitu masuk ke mobil, tasnya sudah nggak ada. Lalu mereka cari kemana-mana, udah nggak ada. Itu tas berisi HP, kunci mobil, uang, dan lain sebagainya. Apa yang mereka lakukan? Mereka berkata begini, Tuhan, ampunilah kami. Kami bersalah kepadamu. Bahasanya, kalimatnya sederhana. Minta pengampunan kepada Tuhan. Tidak keluar dalam mulut mereka mengutuk, menyalahkan mereka suami istri. Suami istri itu nggak saling nyala-nyalain. Tapi mereka dengan tenangnya. Dan singkat cerita, waktu ketemu sama security itu memberitahu bahwa ada tukang sapu, OB-nya menemukan sesuatu. Coba lihat di ruang informasi. Setelah memberikan ciri-cirinya, itu tas ditemukan sama si OB ini dalam keadaan utuh. Gak ada yang hilang. Makanya respon waktu kepepet. Ada pelayanan malaikat Tuhan yang bisa menutup mata orang,
menutup telinga orang supaya apa? Barangmu aman. Inilah yang disebut dengan perlindungan Tuhan. Tuhan bisa menolong kita sewaktu apa? Kepepet. Tapi responnya mesti benar. Yang kita katakan, kualitas hati kita mesti benar. Itulah gandum dan ilalang akan kelihatan pada waktu apa? Bertumbuh. Mana gandum dan mana ilalang. Kalau kekristenan kita hanya sebatas, Tuhan tolong, Tuhan tolong, engkau akan menjadi ilalang terus menerus. Tapi kalau kehidupan kita menjadikan pujian penyembahan itu menjadi gaya hidup, engkau akan menjadi gandum kesukaan Tuhan. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas. Ada sukacita ilahi. Sekalipun mereka terikat, sekalipun berada dalam dapur perapian, tapi mereka berjalan-jalan dengan bebas. Dengan kata lain, ada sukacita, ada pengharapan. Mereka tidak ada ketakutan sama sekali. Bahkan ada 4 orang. 1 orangnya siapa? Malaikat Tuhan yang diutus. Ada penghiburan, ada penyertaan, ada kekuatan. Gak mungkin Tuhan itu gak tolong, saudara. Apa yang menyebabkan ada 4 orang di sini? Mengapa Tuhan kirimkan malaikat? Karena Tuhan tahu adanya kualitas kekristenan yang dijaga dengan sungguh. Dijaga hidupnya. Jadi kualitas kekristenan kita cuma kita yang tahu. Jangan jadi orang yang komplain mulu, bersungut-sungut terus. Bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir. Orang kalau nggak tahu itu kayak begini. Bangsa Israel pikirannya cuma apa? Daging, makanan enak-enak, tapi maunya diperbudak. Makanya Tuhan kasihan, saking cintanya Tuhan terhadap bangsa Israel. Engkau diperbudak, ngerti gak sih? Engkau diperbudak dengan kebutuhan kehidupanmu. Tapi karena pikirannya cuma apa? Pikirannya cuma bisa makan daging, enak-enak. Lebih memilih untuk jadi apa? Budak. Tapi Tuhan pengennya apa? Jangan ke situ. Ayo keluar. Tuhan minta bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi waktu dibawa keluar dari tanah Mesir, Tuhan tanggung jawab. Makanya kalau kita hidup tidak dalam ketaatan, kita lebih memilih kehidupan kita yang dulu. Kalau saya masih memilih kehidupan saya yang dulu, saya gak akan kenal saudara. Saya masih hidup dengan cara hidup saya yang lama. Kan tadi, yang penting kerja, yang penting ada duit, yang penting saya happy, saya dapatkan itu semua. Tapi saya nggak mendapatkan hatinya Tuhan. Tapi saya nggak ada waktu untuk melayani. Tapi saya nggak kenal saudara. Nah, hidup itu pilihan. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang penting bisa makan? Yang penting bisa happy? Yang penting keluarga aku cukup? Kalau selama pemikirannya hanya yang penting, yang penting, yang penting, yang penting, maka posisi Tuhan akan kegeser. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk apa? Kalaupun kebakar ya udah kok. Kalaupun gak ditolong Tuhan ya sudah kok. Aku tetap menjaga integritasku. Aku tetap nyembah Tuhan. Sekalipun nama baikku dijelek-jelekkan, udah aku tetap nyembah Tuhan. Saya melayani Tuhan udah dari sejak usia 17 tahun, saudara. Sampai sekarang. Yang namanya dijelekkan orang, direndahkan orang, gak dianggap, udah biasa. Pertanyaannya adalah, apakah punya jiwa seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Terobos aja masuk terus. Ini kan jiwa penerobos ini. Si Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Diterobos. Gak takut sama sekali. Saya pun melatih diri, gak takut. Mau direndahin kek, gak takut. Orang saya punya kehidupan, kita tuh punya kehidupan, bukan punya kita loh. Yang punya kehidupan itu Tuhan. Kita tuh miliknya Tuhan. Yang penting itu hidupnya benar. Baik dan benar beda pengertian. Yang penting hidup kita benar aja. Mau direndahin orang kek, mau difitnah orang kek, mau dikata-katain kayak apa,
Mau orang mau bersikap jahat sama kita, mau menipu kita sekalipun, selama hidup kita benar, hidupmu akan dipelihara oleh Tuhan. Ini loh buktinya, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap bersukacita sekalipun tekanannya besar. Jamnya cepat sekali ya ini. Mereka tidak terluka, bayangkan, lihat ayat 25. Kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Malaikat Tuhan. Mereka tidak terluka. Makanya saya bertanya-tanya, toh, siapakah orang yang gak ditolong sama Tuhan? Coba. Kita berbuat salah berkali-kali saja Tuhan tolong, apalagi kalau kita taat sama Tuhan. Makin dibela, makin ditolong. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Lihat, Nebukadnezar yang sesongong ini tiba-tiba jadi takjub banget. Karena apa? Melihat ketaatan. Jadi kalau di dalam keluargamu belum mengalami pemulihan, jangan berhenti doa. Waktu engkau berdoa, satu persatu itu akan dipulihkan. Makanya kenali betul cara kerja Tuhan. Kita yang memulai terlebih dahulu. Memuji, menyembah Tuhan. Orang memuji dan menyembah Tuhan itu seperti mengikis batu. Batu tuh dikikis itu kan susah toh, lama toh. Kita butuh air kehidupan supaya batu itu terkikis. Tapi kalau kita tekun melakukannya, batu itu juga akan hancur pada akhirnya. Apakah yang tidak bisa diubah oleh Tuhan? Apakah yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita? Ketekunan itu yang membuat Allah bekerja. Roh Kudus tidak akan bekerja apapun dalam hidup kita kalau respon kita salah. Kalau kita memilih untuk bercerai, maka pekerjaan Roh Kudus selesai sampai di situ. Karena engkau memilih bercerai. Kalau engkau memilih ambil utang gede-gedean, sementara Roh Kudus mau bantu, tapi engkau memilih utang gede-gedean, maka Roh Kudus akan berhenti di situ. Karena engkau nggak menunggu. Kalau engkau memilih untuk menyerah, padahal Tuhan mau sembuhkan engkau, Tuhan mau pulihkan engkau, tapi engkau memilih untuk menyerah, maka Roh Kudus akan berhenti di situ. Selalu ada kerjasama. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Dan Tuhan akan menepati janjinya kalau kita taat kepada Tuhan. Janji itu akan terjadi karena apa? Ketaatan. Amin. 2025, kalau hidup kita tidak melekat kepada Tuhan, kalau kita masih kompromi dengan kehidupan-kehidupan yang lama kita akan kebakaran di dalam dapur perapian. Tapi kalau keadaan kita mau kepepet kayak apapun dan kita tetap mengandalkan Tuhan, maka kita jangankan terluka, jangankan kebakar. Ini rambut, gak akan pernah ada yang jatuh satu lembar pun. Engkau akan bisa makan, engkau akan bisa bayar utang. Kehidupanmu akan baik-baik aja, sekalipun pasangan hidupmu belum mengalami pertobatan. Keadaan perekonomianmu akan dipulihkan oleh Tuhan selama engkau benar. Paksakan diri. Untuk hidup benar, engkau harus memaksakan dirimu. Engkau yang punya power untuk mengendalikan ini tubuh, ini jiwa, ini roh. Kemarin kita sudah belajar bagaimana supaya bisa tenang. Kemarin, di saat teduh yang kemarin, kita belajar untuk apa? Menundukkan badai. Amin. Tundukkan badai itu. Tundukkan. Engkau jangan pernah takut menghadapi segala situasi apapun. Ya. Jangan pernah takut menghadapi apapun. Tuhan pelihara hidup kita. Buat pegang kuat itu. Jangan cari solusi sendiri. Jangan cari jawaban doa sendiri. Biarkan Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Amin. Selesai saudara? Ayo kita doa sama-sama. Saya tahu ada begitu banyak yang kepepet hari-hari ini. Satu pesan Tuhan.
tetap berintegritas. Ada pertolongan atau tidak, pintu terbuka atau tidak, biarkan Tuhan yang melakukannya. Jangan cari dengan kekuatan sendiri, karena engkau akan kebakar. Jangan cari jawaban sendiri, karena engkau akan kebakar. Tapi biarlah Tuhan yang memulihkan keadaan kita. Korabashikalawalawala. Oh ya lawalawalawa. Shikarabaya shikalawalawala. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami gak tahu harus seperti apa. Tapi biarlah kami belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kami tidak berhenti dalam doa, pujian, penyembahan kami. Sekalipun kami diizinkan Tuhan, pintu-pintu itu tertutup. Tapi biarlah tangan kami terus terangkat kepadamu ya Tuhan. Kami tahu sungguh bahwa Engkau bekerja dengan caramu. Kami persilakan Roh Kudus, Engkau ambil alih seluruh aspek kehidupan kami. Tolong setiap kami ya Tuhan. Tolong setiap kami. Korabashikalawalawala. Oh ya lawalawalawala. Saudara, Engkau yang mengalami kelelahan, saya dapat satu impresi. Ada yang udah lelah banget. Ada yang sudah gak punya kekuatan kembali. Pagi hari ini, minta fresh anointing turun atas setiap kita. Oh Tuhan, kami minta satu urapan yang baru turun bagi kami ya Tuhan. Kuatkan kami kembali. Semangatkan kami kembali ya Tuhan. Buat kami menjadi kuat di dalam Engkau. Minta tolong ya Tuhan. Pimpin kami lagi ya Tuhan. Angkat kami kembali ya Tuhan. Dalam kelelahan kami, ketidaksanggupan kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Fresh anointing turun dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lagi saudara katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Uji saya saudara. Anda ada yang sedang ditawari untuk investasi. Dengar baik. Engkau yang ditawari untuk investasi dengan tergiur bunga yang besar, keuntungan yang besar. Dengar baik. Itu bukan dari Tuhan. Itu bukan dari Tuhan. Jangan buat keputusan yang tidak benar. Itu bukan daripada Tuhan. Kalau engkau berkeputusan untuk mengiyakan itu, minta ampun sama Tuhan. Pagi hari ini bukan sebuah kebetulan. Tuhan sudah ingatkan itu kepadamu. Jangan buat keputusan yang tidak benar dengan investasi itu. Minta ampun sama Tuhan. Dan mintalah hikmat daripada Tuhan. Uang yang kau punya itu untuk dikelola dengan benar. Jangan tergiur dengan investasi. Jangan tergiur dengan hal-hal yang lainnya. Termasuk pembelian saham dan lain sebagainya. Doa terlebih dahulu. Minta sama Tuhan tuntunan. Yang kedua, Anda mau bikin bisnis usaha. Dan Anda akan bertemu dengan pihak bank untuk membuat satu negosiasi. Anda diminta Tuhan untuk tunggu, kata Tuhan. Tunggu. Kalau Tuhan belum bicara apa-apa, tunggu. Jangan tanda tangan apapun. Jangan bikin perjanjian dengan apapun. Tuhan katakan tunggu. Jangan sampai dapur perapian itu membakar kehidupan kita. Tuhan tolonglah anak-anak-Mu ini. Berikan hikmat-Mu, berikan pengetahuan-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan supaya kami bertindak hati-hati. Tolong kami ya Tuhan supaya kami gak buru-buru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami ya Tuhan. Tuntunan Engkau pagi hari ini menuntun hidup kami supaya kami gak sembrono. Kami gak bikin keputusan yang salah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau luar biasa dahsyat. Engkau luar biasa hebat. Yang ketiga saudara. Anda mengalami satu penipuan di dalam bisnis usaha. Tuhan katakan let it go. Lepaskan saja. Tuhan akan membantu Anda. Tuhan akan memulihkan keadaan Anda. So, let it go. Lepaskan pengampunan, lepaskan berkat untuk orang
orang yang bawa lari duitmu itu, berkati, lepaskan berkat, lepaskan shalom Tuhan, dan Tuhan akan mengubahkan kehidupan Anda. Angkat tanganmu saudara. Tuhan, tolong anakmu yang sedang ditipu sama orang ini. Tuhan, biarlah ada satu kekuatan baru. Tuhan, lepaskan ya Tuhan. Engkau memberkati anak-anakmu ini ya Bapa. Kami percaya kepadamu open heaven terjadi atas anak-anakmu yang mengalami penipuan ini ya Tuhan. Supaya kembali itu benar kepadamu ya Tuhan. Tolong anak-anakmu ya Bapa. Bukakan pintu berkat ya Tuhan. Supaya bangkit ya Tuhan. Bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pagi hari ini. Biarlah roh sukacita, damai sejahtera itu melingkupi kami semua pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkati ladangmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati bisnis usahamu, diberkati keluargamu, diberkati pernikahanmu, diberkati seluruh aspek kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melimpahkan kasih-Nya, Tuhan melimpahkan kuasa-Nya. Terimalah berkat itu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Selamat pagi semuanya. Shalom semuanya. Sampai ketemu minggu depan ya. Ayo, ini weekend lebih banyak quality time dengan keluarga kita ya. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom, shalom, shalom.